Corporate branding atau merek perusahaan. Merek diidentifikasi sebagai nama yang unik, simbol, logo, warna, atau merek dagang yang terdaftar dan memiliki keunikan dalam desain. Sedangkan ekuitas merek dapat dianggap sebagai nilai tambah yang diberikan pada suatu produk dalam bentuk pikiran, kata-kata, dan tindakan pelanggan. Dan perkembangan teknologi juga membawa perubahan pola pikir konsumen menjadi semakin selektif terhadap pengambilan keputusan pembelian. Akibatnya, tuntutan bagi produsen untuk meningkatkan kualitas dari produk yang dipasarkan semakin tinggi. Kondisi ini mendorong produsen untuk tidak hanya mampu dalam mengembangkan daya saing produknya, tetapi juga memenuhi tuntutan konsumen mengenai informasi dan pengetahuan. Oleh karena itulah, perusahaan melakukan pendekatan pemasaran yang terkait dengan nama baik perusahaan atau brand image atau citra merek dan teknik komunikasi dalam pemberian informasi yang akan menguntungkan konsumen melalui public relation. Kemampuan dari public relation dapat mempertahankan keberadaan nilai kepercayaan terhadap merek dari berbagai tantangan yang dihadapi perusahaan atau merek membuat pendekatan tersebut lebih baik dari iklan. Sukses atau tidaknya suatu perusahaan sangat tergantung dari upaya perusahaan dalam mereknya. Oleh sebab itu, diperlukan upaya dalam membangun merek, agar merek tersebut dapat melekat dalam benak konsumen. Pemahaman pelanggan terhadap suatu merek dikenal sebagai citra merek. Citra merek merupakan suatu kesan yang muncul dalam pemikiran konsumen atas suatu merek. Kekuatan citra merek dapat dilihat dari kesetiaan pelanggan. Loyalitas pelanggan menjadi salah satu aset berharga dari merek yang bernilai tinggi. Corporate reputation atau reputasi perusahaan. Reputasi adalah suatu nilai yang diberikan kepada individu, institusi, atau negara. Reputasi tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat karena harus dibangun bertahun-tahun untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dinilai oleh publik. Reputasi juga baru bertahan dan sustainable apabila konsistennya perkataan dan perbuatan. Menurut Von Braun, reputasi adalah keseluruhan evaluasi dari pencapaian organisasi. Reputasi merupakan sumber daya keunggulan bersaing di mana tanpa persaingan keras, reputasi tidak akan menjadi masalah. Pentingnya reputasi menuntut perusahaan untuk dapat membangun dan mempertahankan reputasi yang baik. Reputasi mencakup persepsi dari stakeholder mengenai seluruh aspek organisasi. Mereka mengajukan sebuah teori sederhana mengenai bagaimana cara membentuk reputasi yang baik. Teori tersebut menyatakan bahwa reputasi yang baik dapat diperoleh organisasi apabila organisasi tersebut berhasil memenuhi atau melebihi ekspektasi stakeholdernya. Wing Clement menyebutkan bahwa reputasi perusahaan adalah sesuatu hal yang diakui sangat bernilai karena mempengaruhi citra perusahaan di mata pihak lain. Reputasi sangat dipengaruhi oleh sesuatu yang terjadi di perusahaan. Oleh karena itu, saat hal-hal positif terjadi di perusahaan, maka reputasi perusahaan akan baik. Sebaiknya, kejadian yang buruk akan membuat reputasi perusahaan juga menjadi buruk. Salah satu kejadian buruk yang menimpa perusahaan disebut krisis yang datang tanpa terencana dan tidak diduga oleh pihak perusahaan, dan dampak pada jalannya bisnis perusahaan. Ini karena dampak dari krisis dipercaya berpengaruh hingga ke level pemangku kepentingan atau stakeholder perusahaan. Reputasi merupakan bagian dari evaluasi para pemangku kepentingan untuk melihat bagaimana organisasi atau perusahaan menunjukkan performa yang diharapkan publik berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan sebelumnya. Sebagian dari evaluasi, reputasi dikaitkan dengan sesuatu yang sifatnya disukai atau tidak disukai, dan peranan stakeholder dalam kelompoknya masing-masing dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku perusahaan karena reputasi terbangun dari informasi perusahaan yang didapatkan dari kalangan para pemangku kepentingan.